Kita semua tahu ya, bawang putih itu sering disebut makanan super, rahasia buat panjang umur. Tapi, gimana kalau buat orang tua kita, kebiasaan yang kelihatannya sehat ini justru punya resiko tersembunyi yang nggak kita sadari. Nah, yuk kita bedah sisi lain dari bawang putih yang jarang banget dibahas. Jadi pertanyaannya simpel banget kan? Bawang putih ini beneran jadi sahabat buat para lansia atau jangan-jangan malah jadi bumerang? Di sini kita akan kupas tuntas semuanya, berdasarkan fakta medis supaya kita semua bisa ambil keputusan yang paling pas dan bijak. Oke, tapi sebelum kita ngomongin risikonya, kita harus paham dulu dong, kenapa sih bawang putih ini reputasinya bisa sehebat ini? Ternyata, kekuatannya ini udah dipercaya dari ribuan tahun yang lalu loh. Coba deh, bayangin, di zaman Mesir kuno, para pekerja yang bangun piramida itu dikasih bawang putih buat nambah stamina. Terus di Yunani dan Romawi, bawang putih jadi andalan buat nguatin jantung dan lawan infeksi. Di Asia, wah udah ribuan tahun dipakai buat melancarkan peredaran darah. Kalau lihat sejarahnya yang kayak gini, ya wajar banget kan kalau kita mikir bawang putih ini kayak jawaban buat semua masalah kesehatan. Nah, disinilah ceritanya jadi beda. Ini dia bagian pentingnya. Apa yang dulu ampuh buat tubuh orang muda, ceritanya bisa lain banget buat tubuh lansia di zaman sekarang. Kuncinya cuma satu kata, perubahan. Yuk kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh mereka. Oke, kenalan dulu sama yang namanya alisin. Ini nih, biang kerok sekaligus jagoan utama di dalam bawang putih. Senyawa inilah yang bikin bawang putih punya semua manfaat hebat itu. Tapi, karena dia sangat aktif, dia juga bisa mempengaruhi darah, lambung, sampai berinteraksi sama obat-obatan. Nah, inilah yang kita sebut pedang bermata dua. Coba kita bandingin ya. Tubuh yang lebih muda itu ibaratnya kayak mesin baru, responsif, kuat, lapisan lambungnya masih tebal, organ-organnya bisa cepat beradaptasi. Nah, kalau tubuh lansia ibaratnya mesin yang udah kerja keras puluhan tahun. Dinding lambungnya makin tipis, fungsi organnya melambat, jadi jauh lebih sensitif sama apapun yang masuk. Termasuk bawang putih dan obat-obatan. Nah, ini dia inti masalahnya. Kita tuh sering banget mikir, kan alami pasti aman, betul kan? Tapi hati-hati, untuk tubuh lansia yang lebih rapuh, pemikiran kayak gini justru bisa bahaya. Ingat ya, alami itu bukan berarti nol efek samping. Sekarang, yuk kita bahas 4 dampak nyata yang sering banget dianggap sepele. Padahal, ini bisa sangat mengganggu kenyamanan hidup orang tua kita sehari-hari. Jadi ada 4 area utama nih yang harus jadi perhatian kita. Pertama, tekanan darah. Kedua, lambung. Ketiga, interaksi sama obat. Dan keempat, tingkat energi. Semuanya ini saling nyambung dan kita bakal bahas satu persatu. Risiko pertama, tekanan darah. Efek bawang putih yang bisa melebarkan pembuluh darah itu kan bagus ya buat penderita hipertensi. Tapi kalau dikonsumsi barengan sama obat penurun tekanan darah, efeknya bisa jadi double, jadi berlebihan. Hasilnya, tiba-tiba pusing, kepala keliengan pas berdiri, mata berkunang-kunang, dan yang paling bahaya, resiko jatuh jadi meningkat drastis. Ini fatal banget loh. Yang kedua, lambung. Bawang putih itu sifatnya merangsang produksi asam lambung. Coba bayangin deh, dinding lambung lansia yang udah tipis, terus-terusan diguyur asam. Pasti rasanya perih, nggak nyaman. Nah, gejala kayak kembung atau mual itu sering dianggap, masuk angin biasa. Padahal itu bisa jadi sinyal dari tubuh kalau ada iritasi yang lebih serius. Ketiga, nah ini yang sering banget kelewat, resiko pendarahan. Jadi, bawang putih itu punya efek mengencerkan darah, walau ringan. Kalau digabung sama obat pengencer darah kayak aspirin, efeknya jadi numpuk. Coba deh perhatiin tanda-tanda kecilnya. Gusi jadi gampang berdarah pas sikat gigi, atau kok sering muncul memar biru di kulit padahal nggak kepentok apa-apa. Itu sinyal penting dari tubuh. Dan yang terakhir, soal energi. Ini agak unik. Mungkin di awal badan terasa segar karena peredaran darah jadi lebih lancar. Tapi, tubuh lansia itu kan ibarat baterai yang udah nggak baru lagi ya. Kalau dipaksa kerja kencang terus-menerus, dia bakal cepet banget drop. Jadi, dorongan energi sesaat itu seringkali diikuti sama rasa lelah yang lebih parah. Dan badan rasanya jadi nggak seimbang. Oke, setelah tahu apa aja resikonya, sekarang kita perlu tahu siapa aja nih yang masuk kelompok paling rentan. Apakah Anda atau orang terdekat Anda termasuk di dalamnya? Yuk, kita lihat sama-sama. Coba perhatikan baik-baik. Kalau orang tua Anda punya riwayat tekanan darah rendah, atau sering banget ngeluh sakit mah, atau mungkin rutin minum obat pengencer darah kayak aspirin, nah kebiasaan makan bawang putih setiap hari itu harus benar-benar dievaluasi ulang. Dalam kasus-kasus ini, risikonya bisa jadi lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.
Tapi tenang dulu, ini bukan berarti bawang putih harus langsung dicoret total dari menu makanan. Kabar baiknya, ada cara yang lebih aman kok untuk menikmatinya. Kuncinya cuma satu, ubah cara kita mengonsumsinya. Ada 3 aturan emas yang gampang banget diingat. Pertama, selalu dimasak. Bawang putih mentah itu terlalu keras buat lambung lansia. Kedua, mulainya dari sedikit aja. Biarin tubuh beradaptasi dulu. Dan ketiga, ini yang paling penting, jangan pernah makan bawang putih pas perut lagi kosong. Anggaplah bawang putih ini sebagai bumbu, bukan obat. Intinya begini, tubuh lansia itu nggak butuh kejutan. Yang dibutuhin itu adalah konsistensi yang ramah dan lembut. Jadi, ini bukan soal seberapa banyak makanan super yang kita makan, tapi seberapa baik kita menjaga keseimbangan tubuhnya setiap hari. Dari semua pembahasan ini, kita bisa ambil pelajaran yang lebih besar loh. Ini bukan cuma soal bawang putih, tapi tentang prinsip dasar untuk merawat kesehatan di usia senja. Tubuh kita itu pinter banget. Dia selalu kasih sinyal. Kalau sehabis makan sesuatu, terus muncul rasa nggak nyaman, pusing, atau malah jadi lebih lemes, jangan langsung mikir, ah wajar udah tua. Itu bukan kewajaran. Itu adalah pesan dari tubuh yang bilang, hey, ini nggak cocok buat aku. Saya mau kita semua ingat ini baik-baik. Tidak ada satu dokter pun di dunia ini yang mewajibkan orang tua kita harus makan bawang putih setiap hari. Jadi, kalau tubuhnya menolak, maka berhenti adalah keputusan yang paling bijak. Itu bukan kegagalan, tapi justru sebuah kemenangan karena kita berhasil mendengarkan tubuh. Jadi pada akhirnya, kesehatan di usia senja itu bukan soal menambah ini itu, tapi seringkali justru soal mengurangi. Mengurangi apa yang memberatkan tubuh. Karena tindakan paling menyehatkan terkadang bukanlah memakan sesuatu, tetapi justru punya keberanian untuk berhenti memakannya. Kuncinya cuma satu, selalu dengarkan tubuh Anda. Ia paling tahu apa yang terbaik.